Shalom semuanya, apa kabar anak-anak? Dahsyat, luar biasa, yes. Puji Tuhan, hari ini kita kembali memuji Tuhan. Mari siapkan hati masing-masing, sikap berdoa. Kita harus bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita angkat lagu pujian Bapa, Aku Datang Kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat cinta kasih Tuhan, bahkan buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan memulai kebaktian kami. Mari Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, supaya kami lebih sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai kebaktian ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat dengan judul Halo Halo Hello Hello Apa Kabar?
supaya berbuah dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini Ibu Sophie akan bercerita tentang karakter Kristiani. Anak-anak yang di rumah pasti sudah tahu, bahkan sudah sering mendengarkannya baik di sekolah minggu atau pelajaran di sekolah. Nah, namun Ibu Sophie ingin berharap menceritakan cerita ini dulu lebih paham lagi untuk kita semuanya ya anak-anak. Ada 9 karakter Kristiani. Supaya lebih paham lagi, supaya lebih mengenal lagi, mari anak-anak silahkan buka Alkitabmu dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Ibu ulangi ya, dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Mari anak-anak kita baca bersama-sama ya isi firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan.
Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama adalah kasih. Tuhan Yesus mengajar kita untuk hidup penuh dengan kasih terhadap semua orang, terhadap siapapun. Tidak pilih kasih artinya kita tidak memandang baik dari latar belakang dia orang kaya ataupun orang miskin. Tuhan Yesus mau kita memiliki kasih itu kepada semua orang tanpa melihat fisiknya, tanpa melihat latar belakang kekayaannya atau miskinnya, tanpa melihat budaya, agama, suku. Namun Tuhan Yesus mengajarkan di firman hari ini hidup dengan penuh kasih dengan semua orang. Karakter yang kedua adalah sukacita. Nah, sukacita adalah ini kegembiraan yang keluar dari hati yang paling dalam, yang menerima keadaan apapun yang terjadi. Nah, Tuhan Yesus ingin kita semua untuk selalu gembira, tidak mudah marah-marah. Orang yang penuh sukacita pasti jarang marah ya. Itu yang pengen diajarkan Tuhan Yesus untuk kita. Karakter yang ketiga adalah damai sejahtera. Kalau yang dinamakan dengan damai artinya rukun, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita dan menginginkan kita semua anak-anaknya hidup penuh dengan damai. Damai untuk semua orang, tidak suka mencari musuh dengan orang lain. Contohnya, hal biasa yang seperti kita lihat di lingkungan kita. Hidup damai dengan teman di sekolah, tidak bertengkar dengan teman, tidak mengejek teman, tidak membuli teman. Itu orang yang pengen hidup damai sejahtera. Itulah yang diinginkan Tuhan Yesus untuk kita ya. Karakter yang keempat adalah kesabaran. Nah, Tuhan Yesus juga ingin kita belajar orang yang sabar. Contohnya, hal-hal kecil yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Sophie ambil contoh kesabaran dalam antri berbaris ketika memasuki ruangan kelas. Nah, ketika bel lonceng berbunyi, siswa-siswa untuk memasuki ruangan pasti berbaris dulu di depan ruangan kelas. Nah, di saat kita melakukan hal itu harus bisa memiliki kesabaran untuk antri atau giliran kita untuk memasuki ruangan kelas. Contoh lainnya adalah ketika kita membeli tiket atau tiket untuk bermain atau tiket untuk menonton bioskop atau tiket untuk mengambil antri di suatu sarana transportasi baik itu penerbangan atau darat. Nah, kita harus memiliki rasa kesabaran untuk antri, tidak boleh mendahului orang lain. Nah, Tuhan Yesus juga menginginkan hal itu supaya kita memiliki kesabaran. Karakter yang kelima adalah kemurahan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita supaya memiliki hati yang murah hati. Sebab kemurahan hati adalah tindakan yang penuh kebaikan, khususnya di kebajikan sosial. Contohnya, suka berbagi dengan orang-orang yang di sekitar kita yang saat membutuhkan pada saat ini. Itu yang dimaksud dengan kemurahan ya.
bermurah hati, mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ketika mereka membutuhkannya. Itu contohnya. Kalau contoh hal sederhananya, ketika kamu punya teman di sekolah, kamu mempunyai suatu makanan yang lumayan banyak, boleh berbagi dengan mereka ketika mereka membutuhkan demikian. Itu contoh yang memiliki sifat bermurah hati. Yang keenam adalah kebaikan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita memiliki sifat kebaikan atau berbuat baik kepada siapa saja. Berbuat baik itu, contoh hal yang bisa kita ambil adalah mau menolong temanmu ketika dia sedang jatuh. Itu salah satu contoh perbuatan kebaikan, ya. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketujuh, kesetiaan. Artinya setia. Tuhan Yesus juga menginginkan kita memiliki sifat setia. Setia untuk melayani Tuhan, setia untuk memuji Tuhan, setia juga menaati perintah orang tua. Itu contohnya, orang yang setia adalah mau mendengarkan nasihat orang tuanya, baik lausenya, baik nasihat yang baik, ya, baik nasihat dari keluarga ataupun sahabat ataupun teman. Dan juga kita harus setia memuji Tuhan lewat perbuatan kita. Contohnya setia mendengarkan firman Tuhan, setia membaca Alkitab. Yang selanjutnya adalah yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk lemah lembut. Ya, artinya lemah lembut ini adalah orang yang rendah hati. Ketika kamu berjumpa dengan teman-teman kamu, sapalah mereka dengan lemah lembut atau bersikap ramah kepada mereka. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus supaya memiliki sifat kelemah lembutan. Contohnya, ketika bertemu dengan temannya, halo teman, apa kabar? Itu hal yang ingin Tuhan Yesus maksudkan, ya. Lemah lembut, bukan langsung mendobrak mereka atau langsung mendorong. Itu kasar. Yang lemah lembut adalah menyapa dengan muka tersenyum, berbicara dengan nada yang lembut, atau bersikap rendah hati. Yang kesembilan, yang terakhir adalah penguasaan diri. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, penguasaan diri ini juga Tuhan inginkan dari kita. Mampu mengendalikan diri kita, mampu menahan diri kita. Contohnya adalah ketika kamu ditawari oleh teman-teman kamu untuk melakukan suatu perbuatan jahat atau menjahili teman kamu, atau kamu ditawari untuk mencuri barang teman yang tidak kamu miliki. Nah, kita atau kamu atau kita semua harus mampu mengendalikan diri kita dengan rasa menahan dan menolak tawarannya. Contoh lain, ketika saat ini kamu sedang batuk atau demam atau sakit perut, nah, teman-teman kamu atau orang lain sedang menawari kamu makan es krim. Ternyata saran dokter atau orang tua atau perawat, mohon jangan makan es krim dulu, ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus mampu menahan diri atau menolak tawaran itu untuk saat itu. Contoh lain adalah menyontek pelajaran atau menyontek hasil kerja teman kamu. Nah, harus mampu menahan diri kita atau menolak tawaran itu. Itu yang dimaksudkan penguasaan diri atau mampu mengendalikan diri.
Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sudah Ibu sebutkan tadi ada 9 karakter Kristiani. Yang pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Yang kesembilan, penguasaan diri. Nah, 9 karakter ini yang terdapat di Galatia 5 ayat 22, Tuhan Yesus pengen kita melakukan hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari atau kita terapkan. Tuhan juga menginginkan kita hidup dipenuhi dengan kasih di sepanjang hidup kita, atau berbagi kasih dengan semua orang tanpa mengharapkan imbalan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampu memberi rasa kasih-Nya dengan rela berkorban demi menebus dosa manusia dengan tidak mengharapkan imbalan. Itu kasih yang pengen diinginkan Tuhan Yesus dari kita. Jangan mengharapkan imbalan ketika kamu berbuat baik terhadap siapapun. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sekali lagi kita baca atau kita ucapkan bersama-sama isi firman hari ini dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Baiklah anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk menutup ibadah ini, Ibu mau ingin kita semua bernyanyi, bangkit bersama-sama. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita, buah-buah roh. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Demikianlah firman Tuhan hari ini, semoga dapat kita terapkan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang mengajarkan pada kami hari ini, supaya kami hidup di dalam 9 karakter yang Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Biarlah kiranya kasih Tuhan itu mengalir dalam hidup kami. Biarlah kiranya ke-9 karakter yang Tuhan ajarkan kepada kami dapat kami lakukan, bahkan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, mari Tuhan yang memberkati hidup kami, aktivitas kami juga selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kebaktian kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kamu. Salam sehat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.